bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, welcome back. Saya Khairunisa Ramadhani. Saya akan mempresentasikan. Tonton ya, jangan terlewatkan. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa Ramadhani dari kelas 12 TPKR, nomor absen 12. Ayo kita langsung masuk ke materinya, yaitu fungsi kaca film. Yang pertama adalah fungsi kaca film. Ada dua fungsi, yaitu utama dan tambahan. Yang pertama yaitu fungsi kaca film adalah menolak panas matahari dan sinar violet. Yang kedua, tambahan ada 5, yaitu yang pertama converse, mengurangi, yang maksudnya membuat kabin lebih nyaman. Yang kedua, privasi, membatasi pandangan dari luar. Yang kita efisiensi, mengurangi beban kerja kompresor AC yang sehingga lebih irit bahan bakar. Yang keempat, menolak sinar ultraviolet dari infrared yang berbahaya bagi kulit. Yang kelima adalah variasi akselerasi, pada interior. Kita bahas keamanannya. Keamanannya adalah mencegah pencahayaan kaca berhamburan saat terjadi benturan, meminimalisir pencahayaan kaca saat berkendara. Komposisinya yaitu terdiri dari lapisan polyester, logam, dan penerekat khusus. Dan efisien bahan bakar, mengurangi panas yang masuk sehingga kinerja sistem pendingin AC tidak terlalu berat. Kita masuk materi kedua, yaitu jenis-jenis kaca film. Ada 5. Yang pertama, kaca film AG atau anti gores, tampilan warna gelap. Yang kedua, kaca film Sparta, tampilan agak memantul, meredam radiasi inframerah dan sinar matahari. Yang ketiga, kaca Onawe seperti cermin silver, dari luar tidak dapat melihat ke dalam, tetapi dari dalam bisa melihat keluar. Yang kelima, kaca film Setoples, termasuk kategori kaca film dekorasi. Tampilan buram, tidak dapat melihat dari dua sisi, sering digunakan sebagai pengganti gorden. Kita masuk ke spesifikasi kaca. Spesifikasi kaca ada 2, yaitu UFT, ultraviolet transmisi, dan yang kedua visible link transmisi. Apa sih perbedaan yang kedua itu? Kalau UFT, ultraviolet transmisi, semakin kecil UFT-nya, semakin baik kemampuan kaca film dalam menghalangi sinar UV. Umumnya mereka terkenal UFV-nya yaitu 1%. Dan UFR-nya, ultraviolet reflectance, adalah 99%. UFR adalah kebalikan dari UFT. Ya, ingat loh ya. UFT adalah flexible link transmisi. Besarnya cahaya yang melewati kaca film semakin tinggi. Angka FLT-nya semakin terang kaca film penting diperhatikannya, utamanya untuk kondisi cuaca buruk atau malam hari. Nggak sampai di sini aja nih. IRR, infrared reference, semakin tinggi spektrum RR-nya, semakin baik kemampuan menolak radiasi matahari.
Dan TSR-nya, total solar energy rejected, hampir sama dengan IR. Semakin besar supervisinya, TSR semakin baik kemampuan kaca film menolak panas. Kalian masuk ke materi ketiga, memilih kaca film. Satu, yang pertama harus bisa memahami dan kebutuhan atau keinginan kamu. Yang kedua, pelajari supervisi produk, bandingkan, lihat faktor pendukung, misalnya garansinya. Yang keempat, pastikan mendapatkan gambar yang jelas. Cara menghindari kaca film palsu. Ada 5 cara loh. Yang pertama, cek cetakan, merek atau logonya rapi dan jelas loh harusnya. Yang kedua, perhatikan tinta kaca film, ketebalan. Ketiga, cek ketebalan kaca film, yaitu 1,5 sampai 1,7 mikro. 4. Harga biasanya di bawah standar. Nah, itu harus hati-hati loh ya. Yang kelima, cepat pudahnya dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri kaca film terpasang. Yang pertama, tidak dapat adanya kartu garansi. Yang kedua, perubahan warna cepat terjadi. Yang ketiga, munculnya gelembung. Yang keempat, biasanya cahaya lampu mengganggu visibilitas. Yang kelima, tetap terasa panas meskipun menggunakan kaca film. Tips yaitu memilih kaca film berkualitas, yaitu yang pertama flexible transmisi, yang kedua UFRD ukuran kemampuan kaca film, yang ketiga IRR kemampuan membuang atau menolak inframerah, yang keempat TSER berkemampuan menolak energi matahari secara keseluruhan. Yang kelima, memilih kaca film yang berkualitas baik dan bermerek. Kita masuk ke 4 materi, yaitu brand atau merek kaca film dan logonya. Yang pertama yaitu 3M Auto Film, Winkos, Spectrum, Mastri, Schumberger, Johnson, ada banyak lagi loh itu. Dan ini adalah ada beberapa tabel spesifik. Kalian harus melihat. Kita masuk materi terakhir yang kelima, yaitu perawatan kaca film. Yaitu yang pertama, kalian harus mengenali kaca film. Jangan gunakan pembersih yang tidak direkomendasikan seperti alkohol, no. Cairan, no. Kimia pun tidak bisa. Soda pun tidak boleh. Yang kedua, pembersihan. Pisahkan pemberian kaca film untuk eksterior dan interior. Yang ketiga, gunakan lap halus, gunakan microsurface kalipo agar kotoran tidak menempel. Yang keempat, periksa karet jendela. Periksa keseluruhan, perhatikan kondisi karet biar tidak kebaret-baret ke film kaca. Yang kelima, hindari sinar matahari berlebih. Jangan terlalu berlebih, walaupun kaca film untuk menolak sinar matahari tidak boleh berlebihan karena bisa membahayakan kaca film. Bersihkan embun. Saat musim hujan, bersihkan embun dengan lap halus agar tidak tumbuhnya jamur yang berlebihan. Halo guys, gimana nih presentasi saya? Sudah selesai nih. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kasar. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. See you next time ya. Bye bye. Assalamualaikum.